Pelakor, sebuah kata yang memiliki makna sangat negatif dan tentunya akan banyak dihujat oleh masyarakat karena statusnya adalah merebut sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Dan tentunya yang lebih parah lagi adalah pelakor dengan sadar ingin merebut seseorang lelaki yang telah sah menjadi milik dari perempuan lain. Namun, meskipun pelakor memiliki arti yang sangat negatif di masyarakat, tapi fakta sosial di masyarakat tidak bisa dibantah bahwa pelakor telah ada dari sejak dulu kala. Motifnya pun bermacam-macam, sehingga meskipun tahu bahwa pelakor merupakan status yang sangat hina di tengah masyarakat, tetap pelakor tak pernah musnah di muka bumi ini. Dan yang kini masih viral di tengah masyarakat adalah kisah dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD James Arthur Kojongian, di mana kisah dugaan perselingkuhan ini terbongkar masyarakat luas karena istrinya memergoki dirinya bersama dengan wanita lain di dalam satu mobil. Tak pelak, masyarakat pun memberikan sanksi sosial kepadanya. Apalagi statusnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana dituntut oleh masyarakat memberikan contoh yang baik agar dapat menjadi panutan. Namun, sayang seribu sayang, sikap dari James Arthur Kojongian tak bisa menjadi contoh dan merusak serta mencoreng lembaga legislatif, di mana memiliki marwah yang sangat terhormat dan tersandang di tengah masyarakat. Alhasil, karena perbuatannya, James Arthur Kojongian harus dicopot jabatannya sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulawesi Utara. Lalu seperti apa masyarakat asal Manado yakni kakak dari Amanda Manopo melihat kisah dugaan perselingkuhan yang tengah terjadi di daerah Manado? Lalu, seperti apa juga tanggapan para selebriti yaitu Nia Ramadhani dan Kartika tentang pelakor yang walaupun dibenci namun tetap menjamur di tengah masyarakat? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pelakor, ia sebuah predikat yang sangat dibenci di tengah masyarakat. Pasalnya, seorang pelakor adalah perbuatan di mana hendak merebut dan memiliki laki-laki lain yang telah memiliki status terikat suami istri secara sah. Pelakor dengan sadar mengetahui jika lelaki yang ingin direbutnya telah sah menjadi suami dari perempuan lain. Namun, meskipun telah mengetahui, pelakor tidak peduli dan ingin merebut laki-laki yang telah menjadi suami orang lain. Meskipun status sebagai pelakor sangat hina di tengah masyarakat, tapi pada kenyataannya, pelakor tetap dan selalu ada di tengah masyarakat. Dan tentu saja, sebagai seorang pelakor, laki-laki yang hendak direbut adalah seorang lelaki dengan kemampuan materi yang berlimpah dan akan semakin lengkap jika memiliki tahta atau kekuasaan serta jabatan yang mentereng. Karena kedua faktor tersebutlah yang akan menjadi daya tarik pelakor. Dan yang paling anyar dan masih terus menjadi perbincangan publik adalah kisah dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian, di mana perilakunya yang tidak berkenan di tengah masyarakat harus terbongkar, manakala sang istri mendapati dirinya jalan dan bersama dengan wanita lain dalam satu mobil. Dengan perasaan emosi dan panas hati, sang istri dari James Arthur Kojongian pun berusaha menghentikan mobil yang dikendarai James Arthur Kojongian tersebut. Tak pelak, peristiwa heboh tersebut didokumentasikan oleh masyarakat sekitar dan pada akhirnya viral. Sontak, masyarakat pun memberikan sanksi sosial kepadanya karena dirinya dengan menyandang status sebagai Wakil Ketua DPRD tidak memberikan contoh yang baik di tengah-tengah norma masyarakat yang menyanjung tinggi norma agama, etika, kesopanan, dan juga hukum. Tak pelak akibat perbuatannya, dirinya harus dicopot jabatannya sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulawesi Utara. Lalu seperti apa masyarakat asal Manado yakni Angelica Manopo, kakak dari Amanda Manopo, menanggapi peristiwa yang bikin heboh dan viral di tengah masyarakat? Sebetulnya aku sempat lihat
beritanya sih di sosial media lain gitu kan ya. Dan ya di situ mungkin ada yang sedih gitu, kayak kasihan juga kok bisa sih gitu. Tapi ya namanya hubungan suami istri pasti ada aja sih ya. Jadi aku bisa dibilang ya kita kalau misalnya udah punya hubungan dengan istilahnya yang sudah terikat gitu ya sebagai suami istri, harus mulai harus jaga lah ya kalau bisa gitu. Kalau dari agamaku kan memang yang namanya menikah itu udah diikat sama yang di atas ya sekali seumur hidup gitu. Jadi ya kalau seperti itu agak disayangkan ya gitu, ada pengalaman yang mungkin kurang mengenakan gitu buat mereka. Ya aku sebagai yang mungkin kita cuma ngelihat dari sebatas sosial media aja ya, aku cukup prihatin aja sih gitu. Ya semoga masalahnya cepat terselesaikan dan semoga ya kejadian seperti itu tidak akan terulang kembali sih di lingkungan yang lainnya juga. Sebagai seorang yang memiliki darah Manado, Angelica Manopo pun mengatakan jika dirinya mengetahui bahwa kejadian dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara ini sangat heboh di kota Manado. Sang suami pun mengatakan jika banyak orang yang memberitahu kepadanya bahwa kejadian yang sangat memalukan ini tengah dan masih menjadi bahan perbincangan masyarakat kota Manado dan Sulawesi Utara. Lalu seperti apa saran dan masukan Angelica Manopo agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di tengah masyarakat? Basically aku orang Manado tapi yang memang bukan Manado asli. Tapi memang kan suami aku juga orang Manado gitu. Nah kalau dari dia sih, dia cukup banyak banget teman-temannya di Manado. Pokoknya dari sosial media tuh kemarin seharian penuh itu yang emang paling banyak notif di handphone dia gitu. Karena bener-bener itu katanya heboh banget di Manado. Cuman ya aku sih ngerasanya oh ya udah gitu ya. Cuma memang katanya sih kalau di Manado itu bener-bener seheboh itu. Kalau aku sih ngelihatnya kalau sampai masuk ke sosial media apalagi ke aplikasi gitu-gitu ya itu lumayan cukup ini ya. Cuman kan aku sih mikirnya ini kan kehidupan pribadi juga ya jatuhnya. Aku sih nggak mau terlalu banyak ikut campur lah hal-hal orang lain. Jadi ya kita cukup berdoa aja yang terbaik buat mereka gitu. Ya buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama, harus sabar. Kalau perempuan itu kan memang harus banyak sabar, harus banyak yang berdoa sih yang paling penting gitu. Karena kalau kita berdoa ya aku yakin pasti pasangan kita juga punya rasa yang beda gitu kalau misalnya kita banyakin doain buat pasangan kita gitu. Ya kalau pesan dari aku sih paling itu sih. Membahas tentang pelakor pun diutarakan oleh Nia Ramadhani. Menurutnya, pelakor memang telah ada sejak zaman dulu kala. Namun bagi Nia Ramadhani yang merupakan istri dari Ardi Bakri mengatakan bahwa dirinya tidak perlu takut dengan pelakor karena sesuatu hal yang buruk tidak akan terjadi jika sang suami tidak memberikan angin apabila digoda oleh pelakor. Artinya, jika sebuah hubungan dalam rumah tangga retak, hal itu bisa terjadi jika sang suami yang digoda oleh pelakor jatuh dalam bujuk dan rayuan maut si pelakor. Setuju, guanya keren. Nggak gitu, gua tuh ya gue pede aja. Tapi ngapain kita berandai-andai sama sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Ya nanti kalau misalkan terjadi ntar kayak jangan usah diandai-andai karena kadang-kadang itu kan juga menjadi doa ya. Jangan kamu berpikir-pikir sesuatu yang negatif akan membawa kamu ke arah situ menurut aku. Jadi kita penuhin pikiran dengan sesuatu yang positif aja gitu. Sebagai seorang perempuan dan istri, Nia Ramadhani mengatakan bahwa harus percaya diri terhadap dirinya sendiri di hadapan suami. Karena bagi dirinya tidak perlu takut dan khawatir dengan perempuan-perempuan lain di luar sana yang mungkin saja bisa menggoda suami tercintanya. Karena bagi Nia Ramadhani, selama sang suami tidak meladeni godaan-godaan dari pelakor, sesuatu yang buruk dan dikhawatirkan tidak akan terjadi. Tanggapannya apa ya? Kayaknya sih nggak ngerti ya tanggapannya apa ya, karena kalau misalkan dua mau cari yang kayak gimana sih? Tahu sih. Yang penting kita menjadi perempuan percaya diri aja gitu. Kalau menurut aku soalnya kalau misalkan jadi seorang istri kayaknya ya udah percaya diri aja, nggak usah pikirin mau seorang perempuan lain. Karena kalau suaminya nggak mau, it takes two to tango. Saat perempuan itu gangguin, kalau lakinya nggak mau nggak bakal terjadi apa-apa kok. Jadi nggak usah repot mikirin orang-orang lain yang kayak genit-genit ini, nggak perlu.
Karena kan saat terjadi ya artinya suami lo mau gitu. Dan jika mengenai pelakor, Kartika Putri pun mengakui jika dirinya jujur sangat khawatir dengan keberadaan pelakor. Bagaimana tidak, Kartika Putri melihat sendiri bagaimana banyak perempuan yang mendirect message akun Instagram sang suami tercinta, entah itu bergurau atau serius, yang menyatakan keinginannya menjadi istri dari Habib Utsman bin Yahya. Meskipun Kartika Putri percaya jika sang suami tidak akan menduakan cintanya, namun sebagai seorang istri yang sangat mencintai suaminya dan tidak mau kehilangan kasih sayang, tentu saja akan memberikan perhatian yang ekstra agar sang suami tidak jatuh ke tangan dan pelukan sang pelakor. Pusing jagainnya. Sekarang banyak pelakor berkeliaran. Udah gitu sekarang cewek-cewek tuh agresif banget sama cowok kan, jadi kayak baru tahu sih seagresif itu kalau ngedeketin cowok, apalagi kayak nge-DM Habib, ada yang WhatsApp, ada yang hubungin, bahkan ada yang keluarganya ngedatangin, Bib mau deh jadi bini kedua, ketiga, keempat, terus nggak apa-apa deh Bib kalau didatanginnya sebulan sekali, kita what gitu. Jadi kayak oke, untung ada kita perjanjian sebelum nikah, no poligami. Jadi kayak nggak gitu. Ya cemburu lah, cemburunya lebih ke kesel sih, kayak kenapa sih gitu, kayak kan kita udah ngomong padahal di media juga nggak ada yang poligami, nggak mau, akunya nggak mau, dan Habibnya juga bilang enggak, tapi tetap aja tawarannya masih ada. Gerah nih kalau bahas gituan. No comment. Nggak mau emang. Enggak, aku nggak komentar. Emang mau. Nggak mau. Satu juga nggak bisa. Iya bener, satu aja repot kan. Satu yang pusing. Pelakor memiliki stigma yang buruk dan negatif. Tentu saja hal itu benar adanya. Dan perilaku pelakor selain tidak memiliki moral, dampak lain yang ditimbulkan adalah menyakiti hati dari pasangan sang lelaki yang telah direbutnya. Hal ini pun pernah terjadi dalam kehidupan artis cantik Fanny Ghazani yang ternyata punya pengalaman pahit karena dahulu pernah bersinggungan dengan pelakor. Lalu seperti apa kisah dari kehidupannya mengenai pelakor di masa lalu hidupnya? Berikut Fanny Ghazani ungkap cerita pahit kehidupannya. Mungkin bisa jadi sih Mbak ya, mungkin bisa jadi aku kayak kepikiran gitu, tahu bagaimana dulu mereka walaupun masih kecil ya, cuma kan aku ngerti tuh berantemnya, pisahnya, kejadiannya aku kan paham, melihat ya, melihat, menyaksikan, dan sekarang kalau disuruh ceritain lagi juga masih inget juga. Ini sih sebenarnya mau dibongkar juga aib ya. Tapi setiap orang pasti punya cerita lah ya, setiap keluarga pasti punya permasalahan. Nah, waktu itu mungkin papa juga sudah almarhum ya. Entah bagaimana, entah apa alasannya, memang ada orang ketiga, betul. Kejadiannya waktu itu kalau nggak salah kelas 8 umur 8, berarti aku kelas 2 SD. Itu kejadian, ketahuan, terus memang jadi pelakor tuh nggak 2020 aja. Dari 98 udah ada. Dan aku tahu betul si perempuan ini seperti apa gitu kan aku kecil ngalamin, misalnya di telepon nyariin papa atau apa, itu kan aku ngalamin gitu loh. Jadi kalau mau sekarang berbaik-baik hati pun gak kena kali ya, karena udah terlalu banyak kenangan yang dibangun sama dia ke aku tuh buruk gitu. Papa nganterin lah nih ceritanya, almarhum papa, Masya Allah, papa orangnya baik. Terlepas dari keburukan dia, dari satu keburukan dia, kebaikan dia pun juga banyak ya. Terus akhirnya pas nganterin aku ini dimarahin lah, cuma karena dia nganterin aku, karena nggak aku naik taksi gitu ya, mungkin dia kesian ongkosnya habis, duit honor habis buat ongkos, dan dia pengen lihat dong anaknya kerja kayak gimana. Berantem terus yang ditelepon aku dikata-katain. Dulu tuh syuting sampai berhenti. Mungkin pemain dulu masih ada yang inget, syuting tuh stop dulu karena aku lagi ditelepon sama itu perempuan untuk dicaci maki. Anak umur 16 tahun loh, ngerti apa nggak? Dikata-katain, terus mamahku dikata-katain, nggak akan lupa aku, kere lo, nggak punya duit lo, artis susah lo gitu. Kata-katanya masih aku ingat sampai sekarang. Dalam setengah jam dia ngata-ngatain. Dia coba mau ngomong sama mama, tapi
di umur 16 tahun itu aku udah cukup dewasa. Aku kayak enggak, ngomongnya sama saya aja. Kamu mau ada apa gitu. Jadi berhenti dulu, terus aku ladenin dan aku tampung semua omongan dia. Aku tampung semua omongan dia sampai aku ingat sampai sekarang ya. Sampai aku ingat, terus aku tutup telepon, dan karena aku nangis sesegukan, jadi pada enggak, ya udah break dulu aja, itu si Faninya nangis gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.